Malah, ini yang musyrik nih. 3945. Bandingan dari Al-Anfal tadi ayat 2. Itu ayat yang saya suka banget. Harus, ini yang tambah harus disukai ini. Untuk melihat pribadi orang, kelihatan di sini. Lihat kebijakan kalau ada pejabat. Apa kebijakan itu? Dan apabila disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sembahan selain Allah disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira. Oh iya, mana ya? Aduh. Kok bisa apa gitu sih? Ya, belajar. Oh, belajar juga. Nah, ente karena belajarnya nggak serius, dikit-dikit nyicil, begitu. Jadi kalau orang yang musyrik disebut nama Allah tuh kesal ya. Kebalikan dari yang 8 ayat 2. Ini 3945 tuh kesel. Tapi kalau disebut selain Allah, giliran dia. Coba contohnya apa itu? Apa contohnya? Ini janji Allah yang kita harus rebut. Tapi harus dibarengi 5 elemen tadi, 6. Wibawa akidah, wibawa ilmu, wibawa kepemimpinan, wibawa dana, wibawa fisik, wibawa networking. Ente kuatkan semua itu, kalian kuatkan lewat LDK itu. Gitu. Nah, jadi saya minta kalau saya masih dipercaya pembina Arimatea, jangan kalian ada yang takut sedikit pun kepada siapapun. Musyrik. Kalau ada ya udah, nggak usah saya pembina, binasakan aja. Hancur bos, bangkrut kita kalau nggak pakai ajaran Islam. Makanya setiap saat sholat dijaga, bayar zakat, jaga amar ma'ruf, larang nahi mungkar, ya kan? Supaya ada kemungkaran itu kita larang, kita lawan. Itu perintah. Dan tidak sampai di situ, tambah lagi, suratnya 21 ayat 73. Ini bagi orang yang punya kedudukan, pemimpin. Di sini disebut oleh Allah pemimpin. Kalau tadi orang umum, siapapun yang punya kedudukan. Jadi harus jaga sholat, bayar zakat, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau di 73-nya ada yang sama tapi ada penambahan. Silakan. 2173. Al-Anbiya. Penikmat channel Opsi TV, jangan lupa subscribe dan share, like sebanyak mungkin untuk menguatkan syiar agama Islam. Allahu Akbar. Makasih. Sampaikan Islam, cegah pemurtadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat sekalian dimanapun Anda berada, saya Refli Harun mengucapkan selamat Hari Mu'alaf Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Dan misit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh penindasan yang sempurna itu pemerintahannya Fir'aun. Ada 7 poin
pemerintahan Firaun. Bukan surat 28. Ayatnya 4 dan 39. Surat Al-Qasas. Ini percontohan 5.000 tahun lalu. Karena zaman Nabi Musa. Tapi sampai hari ini masih up to date. Gimana mungkin Al-Quran itu ciptaan manusia? Baca. Sungguh Firaun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya terpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan. Sungguh dia Firaun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Itu 6 poin. Ulangi. Pelan-pelan. Sungguh Firaun telah berbuat sewenang-wenang di bumi 1. Sewenang-wenang. dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Pecah belah. Kampret, cebong, segala macam. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Menindas. Sebagian. Saya ditindas, orang seperti saya. Habib Rizik ditindas. Tangkap semuanya. Tokoh-tokoh yang kritis ditangkap, ditindas. Yang keempat, Dia menyembelih anak laki-laki mereka. menyembelih itu membunuh. Anak laki-laki, lihat kader FPI itu. Dibantai, dibunuh di kilometer 50. Jagorawi. Bukan. Ke arah ke Cikampek. Dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Diskriminatif pada perempuan dan lain sebagainya. Yang keenam, Sungguh dia Firaun termasuk orang yang berbuat kerusakan. kerjaannya, kebijakannya itu bikin kerusakan. Yang ketujuhnya apa? Di ayat 39. Ayat 39. Ini Firaun. Ceritanya udah 5.000 tahun lalu. Diceritain lagi oleh Allah kepada Muhammad. Jadi Muhammad dapat info kelas 1 dari Allah berupa wahyu. Zaman Firaun dengan Musa itu begini. Hei Muhammad, kau ngerti nggak? 39-nya apa? Dan dia Firaun dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar. Dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Jadi Firaun dan bala tentara. Ingat ya, bala tentara. Sekali lagi, Firaun dan bala tentaranya berlaku sombong pada rakyat. Kata Nabi, sombong itu 2 elemen. 1, menolak kebenaran. Ini kan Quran, apa yang salah coba? Ditolak. Nggak mau beriman. Yang kedua, merendahkan orang lain. Siapa yang direndahkan waktu itu? Nabi Musa. Apa lu? Gembala kambing lu. Bunuh kalau perlu. Memang begitu program. Bayi aja dibunuh. Coba. Sombong. Merendahkan orang dan menolak kebenaran. Nah, 7 unsur ini kamu lihatlah kepada Joko Widodo waktu perintah. Ada nggak 7 ini? Ada, sebersaksi secara intelektual. Nggak percaya, mari kita diskusi. Yang terbaru kan IKN, itu kan membuat kerusakan. Udah bagus-bagus di Jakarta, dipindahin ke sono, daerah sepi segala macam. Habis ratusan triliun. Nggak jadi sampai sekarang. Mangkrak. Kan kerusakan itu namanya. Bikin nggak pakai AMDAL. Saya ini dokter bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Lulusan IPB tahun 2004. Ngerti saya AMDAL itu. Ngerti saya hitung laut, hitung emas, hitung kelapa sawit. Sebenarnya 3 komoditas saja. Nggak perlu kita hutang, nggak perlu kita pungutin pajak kepada rakyat. Nggak perlu. Apa 3 komoditas? 1, batu bara.
2 kelapa sawit, 3 nikel. Dengan batu bara bisa diraup 1 tahun itu 3.000 triliun. Kelapa sawit 1,5 triliun. Kemudian nikel 1 triliun. Total 5.500 per tahun. Sementara APBN kita cuma 2.400 sampai 3.000. Kan masih lebih banyak. Ngapain dipajakin? Ngapain kita hutang? Kemana sumber daya alam itu? Bahkan perintah pasal 33, ayat 3, bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Berlaku masih sekarang. Pasal 33, ayat 3. Lihat emas sejak 1962 dikuasai oleh Freeport Amerika, bukan Republik Indonesia. Sehingga tidak untuk kesejahteraan rakyat. Diambil dong konsentrat emas itu buat rakyat Amerika, bukan Indonesia. Kita miskin. Lihat seputar Timika sana. Tidak mengurangi hormat dengan saudara-saudara itu di Papua. Masih banyak pakai koteka. Bagaimana padahal kita tuh punya sumber daya orang. Sekarang tuh emas itu 1 gram 1 juta. Berapa juta ton kita punya emas sejak tahun 1962? Dasar betul. 1 juta 1 gram. Kalau 1 ton berapa gram? Bu. Matematiknya payah nih Pak. Yang laki. 1 ton berapa gram? Halo? 1 ton itu 1 juta gram. Kalau 1 gramnya 1 juta, 1 juta kali 1 juta jadi 1 triliun. Berapa juta ton? Nah, kali aja jadi berapa juta triliun. Ya Allah, kok ditimpenya ke Amerika? Katanya kita berdaulat juga. Pemilihannya rakyat dibohong-bohongi pakai sistem demokrasi, menyimpang dari sila keempat tadi. Dan kita ikut lagi, blow on gitu ini. Penakut sih itu sebabnya itu. Kenapa blow on? Karena kita penakut. Udah dibilang jangan ada yang ditakuti selain Allah. Ini akidah. Coba kalau saya juga ikut takut, nggak berani ngomong gini bos. Maaf yang berani. Dan saya pernah ditangkap 3 kali. Zaman Soeharto, zaman SBY, zaman Jokowi. Jadi semua presiden saya lawan, kecuali Habibie. Karena dia bela Islam. Karena dia bela Islam, dia dijatuhin. Baru 1,5 tahun jadi presiden. Dan the best itu. Karena itu. Yang lain saya lawan. Kalau waktu zaman Soekarno ya, saya masih kecil, belum bisa. Nah, oleh karena itu, kalian ini kader loh. Latihan dasar kepemimpinan. Kalian kepemimpinannya nanti itu harus betul-betul someday saya nggak tahu Anda jadi apa. Tapi yang pasti, sekecil apapun Allah berikan Anda kedudukan. Nah, kalau orang diberi kedudukan oleh Allah, apa yang harus dilakukan? Buka surat 22, ayat 41. Jadi saya semua berdasar Quran, bukan kumaha aing, bukan menurut saya. Menurut Allah. Itu namanya berislam. Betul-betul karena ajaran Islam, ajaran dari Allah. Dicontohkan pribadinya Nabi Muhammad. The best. Ayat 41. 22:41. Yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Siapa yang diberi kedudukan, ini hebatnya Allah.
Dia nggak pakai siapa yang Allah jadiin presiden. Ya. Siapa yang Allah beri kedudukan, berarti termasuk presiden, termasuk menteri, termasuk DPR, termasuk ketua RT. Itu kedudukan. Kamu nggak jadi apa-apa, tapi kamu kepala keluarga. Itu kedudukan kamu dalam struktur ajaran Islam. Kamu memang nggak pemimpin, tapi kamu ibu rumah tangga yang wajib mendidik anak tadi. Harus tunduk pada suami. Dasar Islam. Kalau ini jalan, apa yang diajarkan oleh orang itu? Sholat, bayar zakat, amar ma'ruf, nahi mungkar. 4. Tapi kamu lihat yang punya kedudukan tuh, dari Soekarno sampai sekarang ini yang Prabowo, apa pernah memerintahkan menjaga rakyatnya, sholatnya, yang nggak sholat dipersoalkan? Enggak. Bulan puasa nggak ada dipersoalin. Nggak puasa juga nggak apa-apa. Kalau haji baru diurus. Kenapa? Ada duit. Jahat rejim ini. Tadi saya bilang tanpa pajak udah cukup karena ada 5.500 baru 3 komoditas. Belum emas, belum timah, belum tembaga, belum uranium, belum hasil hutan. Kayu jati per sebulan total dengan kayu-kayu lain itu buat rakyat Indonesia yang 285 juta per tahun dapat uang per tahun, per bulan 10 juta. Kalau emas ya dan lain sebagainya tadi, sumber daya alam tadi, itu masing-masing kita bisa dapat 200 juta per setahun. Nggak perlu ada yang nganggur sebenarnya, nggak mungkin kita nggak sejahtera. Ini namanya berkah. Negeri yang berkah adalah negeri yang tumbuh, berkembang, dan punya sustainable-nya, kelanjutannya yang terjaga kesejahteraan. Ini namanya keberkahan. Nah, keberkahan hanya bisa didapat akidahnya kuat dengan bentuk keimanannya dan ketakwaannya dalam bentuk ketaatannya kepada Allah. Cuma itu Allah minta. Janji Allah, orang yang beriman dan berkah di negeri manapun, Allah berkahi, barokatin fi samawati, keberkahan dari langit, wa ma fil ard, dan dari bumi. Dari langit apa? Hujan. Nggak ada hujan lo mampus lo tandus. Dari bumi apa? Tadi segala sumber daya alam. Bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan oleh semakmur-makmurnya rakyat. Tapi faktanya apa? Yang makmur negara lain, kalau ada pejabat yang makmur, konglomeratnya oligarki tadi. Kita rakyat membeli aja. Dipajakin lagi coba. Pakai akal ya. Pakai otak nih coba. Ente di rumah punya SHM nggak? Surat hak milik. Oke? SHM. Kalau surat hak milik, berarti milik siapa? Milik kalian. Tergantung siapa namanya kan? Lu kenapa bayar pajak lu? Kenapa lu dikenain pajak? Kan punya lu. Mobil, motor, STNK, nama kita. Kok dikenain pajak? Ini blow on kita ini, ditindak. Pajak itu konsep penjajah. Tadi feodalisme itu. Ada oligarki, ada transaksi. Islam nggak kenal, Islam kenalnya zakat. Coba buka surat 9, 103. Nggak ada pajak, mana ajaran pajak dari Islam? Nggak ada. Mari kita bertarung intelektual. Gitu. Nggak ada, mana ajaran pajak. Substansi. Zakat yang ada.
Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Lihat terminologi kalimatnya. Ambillah zakat. Ambil. Bukan terimalah zakat. Kalau kita ini zakat fitrahnya, terima zakatnya. Belum. Ambil. Nah, kalau pertanyaan saya, kalau mengambil perlu apa? Perlu kekuasaan. Lu nggak bisa main ambil ojek atau orang sembarangan. Lu harus berkuasa. Tapi sistem ini nggak jalan. Karena kita belum. Karena kita kok nggak mau. Kita belum. Karena belum kita karena penat. Nah, ini pelajaran sederhananya itu LDK. Kamu jangan ada yang takut selain Allah. Jangan. Akibatnya fatal. Aku jadi blow on. Walaupun dia profesor doktor, walaupun dia jenderal, blow on. Takut. Padahal janji Allah, ya, dalam konteks kesejahteraan tadi. Coba buka surat 7 ayat 96. Supaya kita ngerti, ini perlu kekuasaan tuh di sini. Ini sistem. Kita nggak akan kena pajak. Kita nggak akan kena berhutang. Ngapain berhutang, orang kita bisa kok dari sumber daya alam. Dasar kekayaan Indonesia. Belum lagi geotermal, panas bumi. Dasar kekayaan. Pasir laut beda dengan sedimen. Belum. Sedimen itu ya memang pasir laut. Coba dikeruk. Menambah negara mana? Singapura, luasnya ditambah. Kita dikeruk. Aduh, belum capek gitu nih. Udah pemilu habis 71 triliun pemilu kita kemarin. Yang muncul fufu fafa coba. Ya Allah, Indonesia ini belum disiksa kita oleh Allah. Kenapa? Nah, baca surat 7 ayatnya 96. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Allah siksa kita karena mendustakan ayat-ayatnya dengan kelakuan yang kalian lakukan. Objek. Karena kita penakut, belum ditindas. Kena pajak, kena bayar utang. Pajak kita kan buat bayar utang. Utang kita berapa? Kurang lebih 20.000 triliun. Gabungan utang pemerintah, utang BUMN, utang swasta. 20.000 triliun. Bayarnya pakai apa? Pajak. Nah, kalau pajak dinaikin kemarin jadi 12%. Sesungguhnya dulu 11, dinaikin 12 bukan 1. Kalau Anda hitung secara ilmu pajak, ilmu betul-betul persentasenya itu sama dengan 9, sekian persen. Ada yang hitung, dilihatnya di medsos. Kok bisa jadi 9%? Bayangkan. Ada rumusnya, kali sekian. Ini minum nih 11%. Nanti Januari 12%. Gila. Katanya Menteri Keuangannya terbaik di dunia. Si Sri Mulyani itu. Kok jadi tukang palak? Nggak bisa nyelesaikan. Hutang malah nambah lagi. Mana tuh yang jago-jago itu? Mingkem. Kenapa? Yang berani Faisal Basri dimatiin.
Rizal Ramli dimatiin. Saya juga mungkin dimatiin, tapi saya boleh ya Allah. Beri kesempatan kalau kita mati juga gimana menang Islam nanti. Gimana tampilannya Islam ini. Semuanya pada penakut. Nah, alhamdulillah mungkin masih dilindungi. Tapi nggak tahu. Kalau ada intel sini, pulang di jalan, di jaya, nggak ada. Nah, kalau saya punya rasa takut, nggak mau datang. Kalau saya punya kepentingan, wah nanti proyek saya terganggu. Nanti ini, nanti. Oleh karena itu, jangan takut. Kalau kamu takut, kamu diazab oleh Allah dengan apa? Kesalahanmu sendiri. Apa? Karena kamu takut, sekarang apa? Yang muncul banyak orang munafik. Cari kerja susah. Cari orang jujur susah. Banyak penipu, banyak kriminalitas. Nah, ini azab Allah. Satu saat kalau kena diri kita, kena keluarga kita, betapa Anda marah sama keadaan. Tapi salah sendiri, kenapa kamu pilih si Fufu Fafa? Ini kan sama juga Jokowi 3 periode loh. Gimana sih? Kita nggak ngerti. Nah, orang bilang, Bang, hati-hati Bang, sekarang Jokowi semakin kuat. Walaupun dia nggak presiden, dia pengaruhnya luar biasa Bang. Itu bisa tersangkakan Sekjen PDIP baru kemarin. Bisa ini, bisa itu, dia bisa atur anaknya. Saya bilang bukan Jokowi kuat, nggak ada yang kuat. Yang lemah tuh kita. Kita lemah, kita penakut, sehingga dia kelihatan kuat. Coba kalau kita berani semuanya, mana hebatnya dia. Gitu. Nah, jadi saya minta kalau saya masih dipercaya pembina Arimatea, jangan kalian ada yang takut sedikit pun kepada siapapun. Musyrik. Kalau ada ya udah, nggak usah saya pembina, binasakan aja. Hancur bos, bangkrut kita kalau nggak pakai ajaran Islam. Makanya setiap saat sholat dijaga, bayar zakat, jaga amar ma'ruf, larang nahi mungkar, ya kan? Supaya ada kemungkaran itu kita larang, kita lawan. Itu perintah. Dan tidak sampai di situ, tambah lagi, Ki. Suratnya 21 ayat 73. Ini bagi orang yang punya kedudukan. Pemimpin. Di sini disebut oleh Allah pemimpin. Kalau tadi orang umum. Siapapun yang punya kedudukan. Jadi harus jaga sholat, bayar zakat, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau di 73-nya ada yang sama tapi ada penambahannya. Silakan. 2173. Al-Anbiya. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat baik, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Jadi ada tambahannya 2. Berbuat kebaikan dan jangan musyrik. Jadi ada 6 poin. Ya. Yang di 2241 4 poin. Jaga sholat, bayar zakat, amar ma'ruf, nahi mungkar. 4. Yang di 73 banyaklah berbuat kebaikan kalau kamu jadi pemimpin. Dan jangan musyrik. Hanya aku yang kamu sembah. Keren ini bos. Keren, luar biasa. Saya kagumnya luar biasa sama Al-Quran.
Karena saya pakai intelektual. Yang lain nggak pakai ini, nggak pendekatannya, nggak osjubedil. Ini ilmu saya. Nih. Teori saya yang terbaru ini namanya teori osjubedil. Os tadi cara berpikir ilmiah, jubedil itu sikap intelektual. Jadi kalau orang yang berpikir dia os, objektif, sistematis, toleran, ini ilmiah namanya, maka melahirkan jiwa yang intelektual. Dia pasti jujur, dia benar, dia adil. Turunan berikutnya dia nggak ada yang ditakuti. Dan dia tidak akan bersedih. Dua problem manusia. Ketakutan kepada banyak hal. Ya. Harusnya kan takut hanya pada Allah. Tapi dia kepada selain Allah. Dan kesedihan. Kalau nggak dapat, sedih. Artinya stres. Ada yang bunuh diri, ada yang ini, ada yang itu. Sedih lah. Nah, di mana diterangkan? Al-Baqarah 112. Jadi logika terbaliknya, kalau Anda tidak mau takut, kalau Anda tidak mau sedih, hanya kepada Allah lah kamu berserah diri. Quran ini dijamin objektif. Kerjakan aja, pasti the best. Coba baca. Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nggak akan takut. Takut ini harus dipahaminya luas. Misalnya masa depan. Cemas kita, gimana nih anak saya, gimana nih. Wah, namanya masa depan. Banyak prasangka-prasangka. Islam mengajarkan jangan takut. Karena ada konsep. Apa konsepnya? Coba surat 4 ayat 9. Ini konsep masa depan. Allah ingatkan kepada generasi demi generasi. Maka target dari LDK ini harus menciptakan generasi takwa. Indonesia bertakwa. Semuanya. Indonesia bertakwa. Dengan muncul generasi takwa. Untuk supaya Indonesia bertakwa. Karena kalau bertakwa Allah janji diberkahi dari langit dan bumi. Coba baca. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hebat nggak Quran? The future sudah dibicarakan oleh Allah. Hendaklah kamu takut generasi yang akan datang. Apa? Kesejahteraannya. Nah, kesejahteraan itu di breakdown ada 6. 4 berupa fisik, 2 berupa batin. Makanya sejahtera lahir batin. Apa sejahtera lahir? 1, kesehatan. Ini nomor 1 ini. 2, pendidikan. 3, perumahan. 4, lapangan kerja. Kalau orang secara fisik, lahiriah, punya 4 ini, dijamin relatif sejahtera. 1 apa? Sehat. 2, 3, 4, nggak nganggur. Sekarang Anda tahu berapa yang nganggur? Berapa yang miskin? Padahal tadi sumber daya alam kita luar biasa. Jadi siapa yang bikin miskin? Jokowi. Kenapa dia presiden? Dia tanggung jawab dong. Karena tugas pokok presiden menurut Undang-Undang Dasar 45 ada 4. Ada disebut dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 45. 1, menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Kedua, mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, menjaga ketertiban dunia.
maka segala bentuk penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Ini saya berharap pada Prabowo yang sekarang presiden. Yang lalu kan udah jelas jeblok, jasanya aja palsu. Saya buktiin, saya gugat 3 kali. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Solo, Surakarta, dan kembali lagi Pengadilan Jakarta Pusat. Sampai detik ini nggak pernah tahu ijazah asli Jokowi itu mana. Ini saya bukan omong-omong, saya buktikan. Membuktikan. Nah, jadi pantas kita berantakan itu. Gayanya Fir'aun, gayanya. Yang 7 poin tadi. Sewenang-wenang, menindas, membunuh, diskriminatif, berbuat kerusakan, dan sombong. Itu Fir'aun. Nah sekarang gimana waktu Jokowi? Ya begitu semua. Lihat presiden dan para tentaranya. Dan polisinya. Itu nggak usah disebut, ente aja lah. Ya kalau orang cerdas udah pasti begitu. Jadi Shinchan cerdas. Makanya jangan takut. Pokoknya kalau pakai Al-Quran dulu pasti cerdas. Pasti itu. Cerdas, berani, militan. CBM. Cerdas, berani, militan. Itu ya. Program LDK itu melahirkan SDM yang cerdas, yang berani, dan militan. Allahu Akbar. Arimatia CBM. Arimatia CBM. Cerdas, berani, militan. Terus diingat tuh. Sampaikan Islam, cegah pemurtadan. Itu yang ada. Sampaikan Islam, Cegah pemurtadan. cegah pemurtadan. Itu Arimatia. Dan hari yang disepakati untuk dirayakan tiap 25 Desember. Untuk memperingati, bukan, is not. Birthday of God. Is not apa? Birthday. Happy birthday. Birthday. Birthday God. Not God. Bukannya ulang tahunnya Tuhan. Tapi hari mualaf. Hari mu'alaf itu. Tadi dalilnya surat 5 ayat 72, 73, 116, 117. Tadi kurang dibaca. Jadi yang diajarkan Allah itu akidah. Pada Isa ajarkan kepada umatnya. Tauhid, sembahlah aku. Tuhanku, Tuhanmu juga. Quran loh. Cuma disimpangi oleh si Paul gitu loh. Si Paul, ya, kurang cerdas nih gua. Siapa sih Paul? Paul itu tinggal di Damaskus. Memang masa hidupnya sama dengan Nabi Isa. Tapi beda, Nabi Isa kan di Nazaret. Dia di Damaskus. Dia yang melahirkan konsep Trinitas. Ini si Paul. Terus, tambahin. Oh, saya udah debat malah, udah kristologi nih ilmunya ada. Nggak ada yang bisa bantah saya, kan sejarah. Memang begitu. Dan yang disalib itu bukan Isa, Yudas. Nabi Isa enggak. Dia diangkat oleh Allah. Diwafatkan dalam pengertian nggak ada kuburannya, nggak ada apa. Dia diangkat oleh Allah. Karena Allah itu Absolut. Bisa berbuat apa saja. Suka-suka. makin pintar aja dicatat. Nah, begitu. Makanya dakwah lah. Ya kan? Nah, jadi oleh karena itu, saudara-saudara, Anda betul-betul udah pindah ke Islam tuh the best. Anda dicintai oleh Allah. Inilah yang saya mau lahirkan atas izin Allah, namanya generasi takwa. Generasi takwa itu ada 5 elemen. Baca dalilnya surat 5 ayat 54. Nah, semua LDK dan lanjutan training, habis ini bikin lanjutan training. Latihan kepemimpinan 2. Intermediate training. Lebih dalam lagi. Nanti bikin lagi LK3. Peningkatan dari pendalaman yang nomor 1. Bicara sistem.
Sekarang tentang akidah saja, Pemantapan. pemantapan. Trainingnya itu. Jadi pemimpin harus punya kemampuan untuk memimpin yang menuju kepada 6 hal tadi. 1, jaga sholat. 2, bayar zakat. 3, amar ma'ruf. 4, nahi mungkar. 5, apa nih masalah ini? Surat 2173, berbuat baik. Ke-6, jangan musyrik. Inilah syarat kalau kamu mau ketemu Allah. Allah punya syarat. Jadi barang siapa yang ingin bertemu denganku, kalau Allah reduksi lagi jadi cuma 2. Berbuat baik dan jangan musyrik. Karena soal sholat semua udah selesai. Di mana dalilnya? 18.110. Gitu. Ya, itu nanti dibaca setelah elemen dulu. Bentar, tuntasin. Surat 5 ayat 54. 54. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir, dan berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Inilah karunia Allah yang dikehendaki kepada siapa yang Dia mau. Ada 5 hal. Kalau kamu nggak lakukan ini, kamu murtad. Kamu kan udah beriman sekarang. Tapi kalau kamu tidak lakukan ini, kamu murtad lagi, nggak dianggap lagi. Apa lu masuk Islam? Yang pertama apa tadi? Ulangi lagi, biar kita ulang-ulang tapi mantap gitu. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, 1, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, 2, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir, 3, yang berjihad di jalan Allah 4, dan tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. 5. Kamu harus jagain. Ini perintah Allah. Memaknainya begini. Ini penting sekali. Karena banyak supaya Anda jangan menjadi ria, jangan menjadi GR, ujub, merasa hebat. Kalau Anda jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau Anda rajin sholat tahajudnya, subuhnya ke masjid. Ngomong-ngomong tadi subuh ke masjid apa enggak? Yang laki, kalau masih di rumah mah cemen itu. Mesti ke masjid. Nggak boleh. Quran itu. Nanti saya kasih tahu ayatnya. Ya. Jadi sangat dahsyat perintah Allah itu. Diukur tadi Allah mencintai yang pertama kepada mereka. Mereka siapa tadi? Yang beriman. Jadi yang murtad yang gimana? Yang murtad yang gimana? Logikanya dibalik. Yang tidak dicintai. Sehingga dia tidak bisa mencintai Allah. Nah, jadi kalau kita agamanya bagus, soleh dan soleha, itu tanda Allah mencintai kalian. Karena kalian pasti feedback mencintai. Jadi bukan karena kalian hebat. Bukan. Karena Allah sayang sama kita. Allah cinta sama kita. Sehingga kita pun bangun malam pun ringan. Diperingati oleh tersungkur sujud takut betul gitu. Hatinya bergetar kalau disebut nama Allah. Udah hafal sebaliknya lihat surat 39 ayat 45 Az-Zumar.
Ini kebalik, ini yang banyak terjadi. Kalau ini terjadi, murtad sebenarnya. Murtad. Cuma nggak ngerti dia murtad. Keluar dari agama. Karena ini bandingannya surat 5 ayat 4 ayat 54, dia harusnya mencintai Allah, disebut nama Allah dia harusnya bergembira, dan yaitu Al-Anfal ayat 2. Betul. Kalau mau itu dilihat, baca dulu boleh. Ya. Al-Anfal ayat 2 dulu. Baru nanti surat 39 ayatnya 45. Supaya itu Quran itu serasi gitu. Orang yang beriman. Baca. Ciri-ciri orang yang beriman adalah bila disebut nama Allah akan bergetar hatinya. Jadi terus bila mendengar Al-Quran dia akan lebih bertambah keimanannya. Itu Al-Anfal ayat 2. kaitannya sebagai orang Beriman. nah, Yang yang kalau misalnya nggak dengar suara Allahu Akbar nggak sholat, masih ngaku beriman lagi mati tuh ya. kalau lagi belajar itu wajib nggak? Wajib. Nah, sholat tapi harus didulukan. Apalagi Isya, makanannya duluan makan daripada Isya. Mesti ngerti syariah. Jangan jadi blow on gitu. Oh, Bang Ikum jalan terus ramah. Ini nanti sholat Isya. Yang idealnya tengah malam. Tapi kalau lagi nggak ada kegiatan, bagusnya awal waktu. Begitu Islam tuh sangat dimudahkan oleh Allah. Kalau lagi belajar, lebih belajar yang diutamakan. Karena lo ngapain takbir, Allahu Akbar, lo nggak ngerti ilmunya. Apa artinya Allah Akbar? Tadinya nggak tahu Allah Maha Besar. Dibilang presiden kecil aja bingung. Kok presiden kecil? Ya kan yang besar cuma Allah. Dan nggak bergetar hati. Malah, ini yang musyrik nih. 3945. Bandingan dari Al-Anfal tadi ayat 2. Itu ayat yang saya suka banget. Harus ini yang tambah harus disukai ini. Untuk melihat pribadi orang, kelihatan di sini. Lihat kebijakan kalau dia pejabat. Apa kebijakan itu? Dan apabila disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sembahan selain Allah disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira. Oh iya, mana ya? Aduh, Kok bisa apa gitu? ya belajar. Oh, belajar Wajib. juga. Nah ente karena belajarnya nggak serius, dikit-dikit nyicil, begitu. Jadi kalau orang yang musyrik disebut nama Allah tuh kesal ya. Kebalikan dari yang 8 ayat 2. Ini 3945 tuh kesel. Tapi kalau disebut selain Allah, giliran dia. Coba contohnya apa itu? Apa contohnya? Ya? Cerdas dong, lihat fakta. Ulangi lagi, biar paham, Sincan. Dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali orang-orang yang tidak beriman. Kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman. Kesal, kepada pakai akhirat. sekali loh. Kesal sekali orang-orang yang tidak beriman, yang kafir, yang musyrik. Kalau disebut nama Allah. Sebaliknya kalau disebut selain Allah, senang, happy. Anda introspeksi diri sendiri. Kalau mau memeta diri sendiri, memotret diri sendiri, ya, misalnya subuh datang, as-salatu khairu minan naum. Bagi yang kesal disebut nama Allah apa? Salat dan naum. Nggak sholat, nggak jedok, wedi mah tidur aja, nggak ke masjid. Ini malas sholatnya, musyrik, munafik. Menurut Allah, bukan saya. Dari mana saya tahu? Surat 4. Gitu loh. Surat 4. Ayatnya 142. Nah, sekarang untuk ukur diri kita, kalau tiba sholat, lu males enggak? Gitu loh.
Kalau masih malas, karena masih baru mualaf, percuma lu masuk Islam. Bikin beban aja umat Islam. Lu keluar aja lah ya. Sama banget sama gue. Gitu loh. Itu juga kesel. Bukan gue sama lu sama sama gue. Oh iya, ya saya. Kan kita lebih senior. Pembina. Ya, siapa? Nah, coba baca. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka melakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Nah, yang bisa rasakan diri kalian masing-masing. Kalian potret diri Anda dengan Al-Quran. Waduh, aku masih malas ya Allah. Sholat buat ria doang. Kalau udah mertua, dan lain sebagainya. Allah bisa tahu kayak begitu. Ya dia nyiptain kita. Oh iya. Dia mengetahui, itu disebut dia mengetahui segala sesuatu. Bahkan innahu bijati sudur. Sesungguhnya aku mengetahui isi hati. Saya belum pernah lihat dalam kemajuan teknologi sampai hari ini ada alat atau komputerisasi atau apalah yang mampu mendeteksi hati manusia. Nggak ada. Tapi Al-Quran ada, buka surat 67. Al-Mulk, ayatnya 13. Quran itu dahsyat itu. Sampai hari ini nggak ada yang tahu. Gejolak hati kita. Kecuali Allah. Manusia bisa dibohongin kok, makanya banyak yang munafik. Karena mampu bisa bohongin manusia. Kriminalitas meningkat. Kenapa? Dia nggak yakin akan nanti jumpa dengan Allah. Dia dapat azab dari Allah, yaitu neraka. Ayat 13. Dan rahasiakanlah perkataanmu dan nyatakanlah, sungguh dia maha mengetahui segala isi hati. Lu mau rahasiain, lu ya. Pale lo pitak, lo bisa nggak ada. Bohong sama Allah tuh. Kita manusia bisa dibohong. Tapi Allah, karena dia yang ciptakan. Dia holy. Absolut. Distinct. Unik. Untuk itu mesti objektif. Sistematis. Toleran. Jujur. Benar, adil. Ah, itu asli. Iya, jubed. Jubed. Ya, jadi prinsip ajaran Islam itu menyangkut 3 hal penting. 1, konsep Tuhan. 2, sistem ajarannya, termasuk perkawinan, itu sistem ajaran. Anda boleh debat saya. Saya tanya sekarang, ada nggak sistem perkawinan selain Islam? Enggak. Iya. Kawin aja pakai diatur. Jangankan kawin. Nih itunya ML-nya aja diatur. Ada juga diatur. Ya ada sih. Hadis. Tapi ML dalam arti umum ada. Istrimu adalah tanamanmu. Kamu atau ladang. Kamu bercocok tanamlah. Ada. Surat berapa itu Al-Baqarah ya? Al-Baqarah ayat berapa? Ada. Oh, jangan bilang Quran itu ini sincan ya tambahannya. Baca surat 6 dulu. Surat 6 ayatnya 114, 115, 116. Ini akan lihat betapa dahsyatnya Al-Quran. Tapi ini jarang dibahas. Surat ke-6 Al-An'am ayatnya 114, 115, 116. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Nah, Al-Quran itu rinci, detail. Saya bisa buktikan detailnya apa? Perkawinan,
Turunan perkawinan apa? Waris. Nggak ada hukum waris di dunia kecuali hukum Islam. Mana ada pernah lu dengar waris menurut Kristen, waris menurut Buddha? Kawin juga nggak ada. Kenapa? Nabi Isa aja nggak kawin, umur 39 meninggal. Dia kalau kawin tuh yang Kristen ngikutin siapa? Nabinya. Kalau yang diikutin Nabi, Nabinya nggak kawin. Makanya ada yang ikut itu konsisten jadi pendeta nggak kawin-kawin. Tapi susternya ditimpein dulu. Bukan suster, malahan anak altar. Iyalah itulah biarawati itu. Kan jadi dia munafik gitu loh. Karena memang nggak diajarin. Yang lengkap tuh Islam. Nah, kita Islam diajarin bisa nikah lebih dari satu, poligami diomongin. Yang kawin di luar pernikahan, selingkuh, dimasukin podcast, dimasukin entertainment. Gimana sih gitu? Kalau istri di Quran kita boleh poligami kan? Memang boleh. Betul sekali. Jadi kalau suami itu istrinya 4, itu namanya Superman. Kalau istri 3, gentleman. Nah, kalau istri 2, betul-betul laki-laki, manly itu. Kalau 1, cemen. Dalilnya surat An-Nisa ayat 3. Ada. Memangnya Quran, kan tadi dibilang rinci, itu gimana? Quran itu rinci, apa aja ada. Tergantung lu cerdas apa enggak. An-Nisa ayat 3. Jadi kalau perempuan nggak nerima ini, ya aku nggak beriman. Jadi harus siap di poligami. Dan jika Tapi bentar, siapa yang berani poligami, lu mesti sejahterakan. Maunya poligami, uang nafkahnya pelit lu. Tahu nggak maharnya Nabi Muhammad? 80 unta merah. 1 unta merah itu sama dengan 1,2 miliar. Kalau di kurs hari ini. Udah sekali 80. Ratusan miliar. Mahar. Kita maharnya seperangkat alat sholat. Sama dia 10 juta. Dan mau kena kasih. Maksudnya kalau pakai seperangkat alat mesti kasih masjid deh. Kan seperangkat alat sholat. Ini coba. Ya Allah. Kasihan saudara. Kenapa? Karena kalau dia serahkan dirinya, total boleh cocok tanam sedemikian rupa. Boleh dia nikah lagi sama yang lain. Itu harus ikhlas. Itulah ujiannya. Itulah garansi kamu surga. Taat pada suami, jalankan syariat Islam. Cuma 2 itu. Kok nggak diwajibkan jihad? Jihad kita laki-laki. Hebat kata Yusuf. Ada. Ya. Jadi kalau tiap ayat dibaca, nanti ini belajar di rumah. Nanti kita bikin LDK 2. LDK 2. Ya. Nah, saudara-saudara, harus dapat kesimpulan yang jelas. LDK 1 ini, tingkat dasar, namanya latihan dasar. Akidahnya dikuatkan. Sehingga mempunyai wibawa akidah. Tidak takut pada siapapun selain Allah. Kedua, wibawa ilmu. Ilmu imamu amal. Jadi amal kamu yang mimpin ilmu. Yang sudah S1, tingkatkan S2, S3, sampai profesor. Bisa bikin teori. Profesor harus bisa bikin, nah teori saya harus juga diri. Gitu. Nah kalau ada yang klaim-klaim profesor, ente tanya teorinya apa? Nah, bukan ngaku, dia profesor tapi kum. 1000 nilainya. Kum. Bikin buku, bikin apa. Tapi kutip sana, kutip sini. Pikirannya sendiri apa? Kagak ada. Jelas? Jelas. Makanya kemarin si Bahlil jadi dokter dibatalin. Karena jiplak. Gimana? UI lagi. Astagfirullah. Bayar berapa? Itulah fakta.
Ya, wibawa ilmu kalian tingkatkan. Kalau nggak punya duit S2, S3, sudah baca buku, banyak baca buku di perpustakaan, di mana Anda tuh baca buku. Ikro, ikro, ikro. Karena menurut penelitian, se-Asia Tenggara, Indonesia minat bacanya paling rendah. Bandingkannya antara Al-WhatsApp dengan Al-Quran, lebih banyak baca WA Al-WhatsApp daripada Al-Quran. Kalau baca WA itu berjam-jam kuat. Kalau Quran, gantung. Itu minat bacanya karena lemah. Cintanya kurang sama Allah. Yang ketiga, wibawa kepemimpinan, leadership. Memimpin artinya merubah. Jadi latihan dasar ini untuk merubah keadaan yang tidak baik jadi baik, yang tidak islami jadi islami. Itulah fungsi pemimpin. Yang tadi sudah diterangkan, Al-Hajj 41, Jungto, Al-Anbiya 73. 6 hal tadi. Sholat, zakat, amal ma'ruf, nahi munkar. Yang kelima, berbuat kebaikan, banyak harus buat kebaikan. Kalau pemimpin harus kebijakan-kebijakannya. Makanya tadi saya dukung yang kasih makan orang miskin. Karena itu membantu. Dan jangan musyrik. Jangan sembah selain aku. Inilah tugas pemimpin. Jadi ulangi ya. Pesan moral bagi kalian kader LDK Arimatea tingkat pertama ini, latihan dasar kepemimpinan, untuk meningkatkan wibawa akidah, agar kalian mampu untuk tidak takut kepada siapapun, dan Anda tidak akan bersedih hati. Yang kedua, tingkatkan wibawa ilmu. Ilmu Anda harus tambah. Kalau nggak punya uang untuk S2, S3, Anda banyak baca buku, dengar ceramah, diskusi, seminar, dan lain sebagainya. Yang keempat, wibawa ekonomi, duit, ya, laisa fulus wa mampus kali. Jadi money is power. Anda harus punya uang. Sekarang di dompetnya ada berapa? Ada nggak 5 juta? Enggak, miskin susah, kesini minta ongkos. Gimana mau berwibawa? Rumah ngontrak. Gimana? Kata Nabi, rumah itu hendaklah anak laki dan wanita dipisah. Dan ada halaman dan ada kendaraan. Itu minimal. Pemerintah bikin kebijakan rumah RSSSSS, gimana itu? Rumah sederhana, sangat susah, dan kalau menurut saya rumah 4L. Apa 4L tuh? Lu lagi. Lihat sini lu, sana lu, anak 5, kamar cuma 1, coba. Gimana mau ML laki apa suami istri? Anaknya ngintip segala macam. Oleh karena itu, wibawa ekonomi Anda harus kuat. Laisa fulus wa mampus. Tapi jangan hedonis gitu. Jangan terpengaruh dengan duniawi. Nah, yang kelima, wibawa fisik, performance. Penampilan Anda itu harus meyakinkan. Kalaupun pakai jilbab, yang menarik dong. Jangan kumuh pakai kayak daster gitu apa. Nggak menarik. Nggak. Yang bagus performance. Yang enak dipandang. Kuro ta'ayun. Yang terakhir, bangun networking, jaringan kerja. Nah, Arimatea, pertanyaannya, siapa ketuanya nih? Si Dayat mana ya? Nah, si sekjennya lagi nggak ada, Iwan kan? Mana hubungan internasionalmu? Apa hubunganmu dengan OKI, Organisasi Konferensi Islam? Ada 106 negara yang afiliasi ke Islam. Mana
Bagaimana kok mereka orang kafir punya NATO, gabungan tentara-tentara yang kafir itu? Kenapa Israel nggak bisa kalah-kalah? Karena di backup NATO. Coba lawan Hamas, coba. Tapi nggak pernah kalah sampai hari ini. Masjidil Aqsa tidak pernah direbut sampai hari ini. TNI kita, militer kita, menurut Gatot ya, Nurmantio pernah itu. Jadi kalau kita perang dalam kondisi seperti kayak Palestina, kita cuma bertahan 3 hari. Alutsistas kita 3 hari nggak punya kemampuan. Bayangkan. Anda tahu, generasi kelima pesawat tempur, kita cuma punya 1. Cina ratusan. Gimana kita mau lawan Cina? Digempur dengan jet-jet tempurnya. Belum kapal selam. Kapal selam kita berapa? 2, 1 rusak. Coba. Gimana coba? Kita perairan laut, tapi kapal selam kita rusak. Aduh. Luar biasa. Dulu kita hebat, ada Habibie, punya Nurtanio, bisa bikin pesawat, dihancurkan. Nggak boleh besar. Jahat. Dijatuhkan lagi. Karena dia berislam. Tapi untuk ini, saya bangga dengan Prabowo, pidato yang kemarin, ya, di luar negeri, bela Palestina. Dia kritik negara-negara Islam yang ribut terus kerjaan. Baru mulai Erdogan keluar. Kenapa saya perhatiin? Kok Erdogan begitu? Katanya hebat. Ternyata sejak 1952 Turki masuk dalam NATO. Itu. Yang kedua, pamor dia hilang dengan munculnya Prabowo. Kan waktu zaman Jokowi nggak pernah datang ke PBB, itu nggak pernah Jokowi. Bicara di PBB nggak pernah. Ya itu. Mungkin bahasa Inggrisnya atau apa, kita nggak tahu. Ini faktanya begitu. Nah, Prabowo dengan cerdas jelaskan wibawa Islam. Nah, top. Tapi dia dibayang-bayangnya bisa ditumbang. Karena wapresnya Fufu Fafa. Kalau Jokowi itu Prabowo tumbang kan yang presiden Fufu Fafa tadi itu. Ijazah SMP aja nggak selesai. Dan kita diam. Jadi wibawa network kita ini nggak jalan. Harusnya jalan. Bikin sering-sering seminar di luar negeri dan bikin jaringan. Ada namanya WAMI, World Muslim Assembly itu. Jadi saya dulu dapat beasiswa ke Jerman lewat WAMI yang biayain Turki tahun 90. Menjelang Berlin temboknya runtuh. Nah, terjadi perang Teluk. Kuwait dibom oleh Iran. Hancur. Bubar negaranya. Bubar saya jadi tak beasiswanya. Negaranya bubar apalagi kita. Akhirnya saya keleleran jadi arbeiter. Arbeiter itu pekerja. Ya, pabrik-pabrik itu. Tapi gajinya bagus, 1 jam 14 DM dulu masih Deutschmark. Sekarang udah euro per jam, luar biasa. Akhirnya nggak sanggup terus di sana karena biaya hidup mahal. Pulang, teruskan di IPB 92, selesai 94 S2. Terus karena saya nggak ada beasiswa, cari sendiri. Kerja dulu segala macam, tahun 97 ngikut lagi S3. Selesainya 2004. Ini 7 tahun untuk S3. Nggak layak, nggak benar. Bukan kita belum, nggak ada biaya, susah. Dan perjuangan terus melawan keadaan. Nah itu artinya apa? Karena saya termotivasi oleh Al-Quran untuk bisa berkuasa di bumi ini. Janji Allah. Terakhir, surat 24 ayat 55. Ini janji Allah yang kita harus rebut.
Tapi harus dibarengi 5 elemen tadi ini, 6. Wibawa akidah, wibawa ilmu, wibawa kepemimpinan, wibawa dana, wibawa fisik, wibawa networking. Ente kuatkan semua itu, kalian kuatkan lewat LDK itu. 24, surat 24 ayatnya 55. Coba dong. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan menyembuhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang fasik. Tahu fasik? Fasik itu udah jelas itu nggak benar, tapi justru dikerjakan. Itu fasik. Apa misalnya? Kecil-kecilannya. Merokok. Iklannya jelas, merokok dapat membunuhmu, merokok dapat datangkan kanker jantung, janin, kehamilan. Tetap ngerokok. Yang banyak ngerokok kiai-kiai lah gitu. Perempuan juga. Ya. Jadi Arimatea jangan, bukan saya haramkan, nggak ada dalilnya, susah. Tapi logika itu nggak benar gitu. Waktu sholat kita ada baca di antara dua sujud apa? Robik firli, warhamni, wajburni, warzukni, wahdini, wa'afni. Wa'afni itu apa? Sehat. Wa'afni, sehatkan aku, rokok. Itu kan blok. Saya dulu perokok di Samsung, jiwaku sampai surga. Tapi ya blow on itu. Ngeledek Tuhan, minta sehat tapi lu rusak jantung lu, rusak fisiko, paru-paru lu, fasik gitu. Nah, dalam konteks konsep politik, fasik itu adalah udah jelas sistem demokrasi itu nggak benar, kita malah pakai sistem itu. Sesat kita. Buka surat 6, 116. Ya. 16. Jadi bagi kita yang ikutin kebanyakan orang, yang sekarang diikuti banyak orang apa? Sistem demokrasi. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanyalah prasangka belaka dan mereka hanya membuat kebohongan. Bohong semua itu. Tunjukkan sama saya, di negara mana yang baldatun toibatun warobun gofur? Enggak ada. Enggak ada. Hancur. Apa kau bilang Amerika, Jepang semuanya yang pakai sistem itu, kau pikir mereka maju? Minimal hancur moralnya. Free sex-nya, narkobanya, degradasi moralnya habis-habisan. Orang tua nggak dihormati. Fakta. Tapi yang pakai Islam itu yang justru maju. Nggak jauh dari kita Brunei. Waktu COVID nggak kena COVID. Kalau jaga. Ya. Qatar. Kalau kalian di sana, Brunei, Qatar, lahir anaknya, dibayar sama negara. Kita disita bayi dia. Supaya bayar. Gila negara. Pakai Pancasila lagi. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Faktanya biadab. Gitu. Kenapa? Karena bukan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ada keuangan yang Maha Kuasa. Uang. Fulus. Di Pancasila yang hebat itu nggak bisa jalan. Karena ulah-ulah presidennya, DPR-nya transaksional tadi. Feodal. Oligarki.
Anda harus kikis ini. Ya, nggak boleh. Karena Allah janji, kamu akan aku kasih kuasa. Di bumi loh. Allah kasih kuasanya di bumi, bukan di akhirat. Di bumi. Berarti di dunia ini. Itu Quran. Aku akan jadikan kamu berkuasa di bumi. Tapi kamu iman dong. Dan berlaku, berbuat baik. Kebijakan-kebijakannya itu kondusif. Nah yang terakhir, surat 18 ayat 110. Akhir hidup kita kan mati. Nggak ada yang nggak mati. Nggak ada. 110 terakhir. Jadi kalau kita mau matinya nanti ketemu Allah, surga, apa perhatikannya? Ini Allah yang ngomong, bukan saya. Coba aja. Ya, Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, dan sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukannya dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhan. ulangi, barang siapa yang tengah-tengah. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, Dan barang siapa yang mengharap ketemu Allah, nah ya, hendaklah dia maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukannya dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhan. gitu. Insya Allah jumpa dengan Allah. Jadi setiap orang yang mati belum tentu jumpa dengan Allah. Allah nggak mau nemuin. Dia nggak beriman nggak? Dia musyrik. Dia nggak banyak kebajikannya, bahkan banyak kemungkarannya, seperti Firaun tadi. Banyaknya buat kerusakan, diskriminatif, menindas, memecah belah rakyat. Itu Firaun di Mesir. Kalau di sini ada Firaun dari Solo, gitu loh. Jelas sekali kok, nggak ada yang bisa ini. Emang siapa yang mau bisa bantah? Yang nggak suka sini diskusi, bukan berantem, diskusi, adu argumentasi. Jangan laporin polisi, bikin aja podcast lagi. Blon gitu ini. Orang beda pendapat dilaporin polisi. Kan dijamin saya pasal 28 huruf E UUD 45. Bebas menyatakan pendapat, tulisan maupun lisan. Dijamin kebebasan berserikat. Demikianlah saudara, kalau betul-betul Anda meresapi acara ini, 2 jam efektif ini, insya Allah saat jumpa dengan Allah, kita disambut oleh Allah dengan silakan masuk surgaku, jannahku, Amin ya Allah. Firdaus. Ini yang tertinggi dan paling mulia. Oleh karena itu, Allah nggak bikin syarat macam-macam, lu beriman dan banyak amal soleh. Barang siapa yang berharap berjumpa denganku dan mau masuk surga. Kalau mau masuk surganya lain lagi ayatnya. Ali Imran 142, 146. Nah, ini terakhir. Insya Allah jaminannya surga. Tapi kalau enggak, Allah mengeledek kita Allah. Sarkasme. Nah, Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang bersabar. yang sabar tuh kayak apa? 146 ya. Ketepatan. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, dan tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Jadi yang sabar gimana? Tidak lemah Ya, dalam segala hal tadi. Munculkanlah wibawa 6 tadi. Itu bukti Anda tidak lemah. Kalau wibawa yang 6 tadi jalan. Tidak patah semangat. Jangan pesimis, optimis,
izul Islam wal muslimin. Dan yang ketiga, tidak menyerah kepada siapa dan keadaan apapun. Tidak menyerah. Itulah orang-orang yang sabar. Nah sekarang, siapa yang mau masuk surga, siap jihad. Ya, tapi jangan disalahpahami. Jihad jangan dianggap kekerasan. Itu the last resource. Jihad yang utama adalah surat 905, kerja keras yang menghasilkan. Ya. Kemudian 111, 111 atau bah juga. Jadi Anda dibeli oleh Allah lewat surga, ya, dikasih surga, dibelinya. Yang kalian jual apa? Jiwamu dan hartamu. Anfus wa anwal. Ini ayat spesifik. Di tempat lain anwal wa anfus. Tapi spesifik ini anfus dulu, jiwamu dan hartamu. Kau berjuang di jalan Allah. Jadi kader Arimatea transaksinya langsung kepada Allah. Jual belinya adalah jiwa Anda siap mati syahid, Allah garansi surga. Ya. An hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu kira kamu masuk surga? Lu pikir udah mualaf lu masuk surga? Lu udah pakai kerudung, lu pakai topi haji, lu pikir masuk surga? Enggak jihad. Pret, enggak. Allah yang kasih tahu. Lu pikir lu masuk surga? Kan begitu. Sebelum jihad. Dan sabar. Tidak lemah, tidak patah semangat, tidak menyerah. Takbir. Yang berkenan berjihad di jalan Allah, mau masuk surga, betul-betul mohon berdiri. Kalau nggak mau, nggak usah. Di Arimatea nggak ada pemaksaan. Ini kan lagi latihan. Nah, coba nih, yang paling tinggi, besar sini. Ini, sebagai contoh aja. Lu kenapa ikut diri? Ini, namanya siapa? Inarto. Hah? Inarto. Inarto. Kenapa Inarto ikut diri? Siap apaan? Siap berjihad. Dan masuk surga. sabar. Membangun diri, tidak lemah, tidak patah semangat, karena banyak gangguan sih mungkin jadi nggak semangat gitu. Tidak menyerah. Nah, ini mewakili yang laki. Sini, yang wanita, sini. Kamu sini. Atau siapa terserah. Siapa aja? Nah. Nih, namanya siapa? Nama saya Pegang. Nama saya Efrilian Fianti. Hah? Efrilian Fianti. Efrilian. Bupati Zahra. Zahra. Iya. Kenapa ikut diri? Kenapa ikut diri? Ikut berdiri karena saya ingin berjihad dan saya ingin bisa lebih sama. Oh, benar ya. Jadi bukan karena ikut-ikutan, bukan karena perintah Egy Sujana, tapi menurut Allah. Kalau mau masuk, oke, Zahra. Tuh, semua wanita kayak dia ya. Sekarang kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Anda ikuti setelah saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah. Jadi formalitasnya kita udah Islam. Maka jagalah akidahnya, laksanakan syariatnya, dan berakhlak yang mulia. Untuk itu pelajari ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Pelaksanaannya Anda jadi beriman, Islam, dan ihsan. Nabi diutus untuk iman, Islam, dan ihsan. Semua jumhur ulama sepakat. Karena itulah kajian. Oleh karena itulah, kesempatan hidup, nafas Allah masih kasih, dalami Islam dengan baik, wibawa ilmunya, akidahnya diperkuat, latih diri bisa jadi pemimpin, karena nanti Allah janji akan kamu memimpin dunia ini. Insya Allah kamu akan ditingkatkan wibawa dananya, fisiknya, penampilannya, dan networking. Amin. Insya Allah. Itulah produk Arimatea. Insya Allah. Amin. Ya. Jadi siapapun nanti pengurusnya, suatu saat someday saya meninggal, ini teruskan tuh. Sebagai legasi training. Setelah ini, lanjutan berikutnya, lakukan upgrading ASI. A-nya Al-Quran, S-nya sholat, I-nya infak. Janji Allah dalam surat Fatir ayat 29, tijarah lam tabur. Jadi satu bisnis yang nggak akan bangkrut bila kamu terapkan Al-Quran, selalu baca Al-Quran, jaga sholatnya awal waktu, dan bayar infak. Fatir surat 35 ayat 29. Kalau ini jalan di program yang baik, nanti Anda datang ke RT RW, ke tempat-tempat kampus-kampus yang bisa dijangkau, lakukan upgrading ASI. Karena 73% rakyat Indonesia nggak bisa baca Quran. 75% tidak sholat. Nah, kita tampil Arimatea dengan kepemimpinan yang dahsyat. Tanpa ada embel-embel untuk ini, untuk itu, partai pun nggak ada, kita untuk Allah. Tegaknya izul Islam wal muslimin. Takbir. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semuanya, ada yang ini segera makan dulu ya. 3 jam. Soalnya makanan udah disediain dari tadi sore udah datang, dari pada ambil makan dulu semuanya. Saya langsung aja. Ayo, habis makan kita langsung sholat dan kita langsung. Lukman, ya, nomornya udah kirim belum? Nyantai tadi. Boleh sambil tutup di sini. Saya belum lihat. Ya, nanti semuanya tutup di sini. Habis ini kita nonton film-filman aja, oke? Habis itu habis nonton film kita muhasabah sebentar, habis itu tidur. Jam 10 kita tidur, insyaallah. Sampaikan Islam, cegah pemurtadan. Opsi TV. Terus menebar kebaikan. Oke, jangan lupa di like, comment, dan subscribe.